Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, selamat datang dan mohon bantuannya untuk dukung channel ini dengan subscribe. Karena di channel ini setiap harinya aku akan upload shorts berisi informasi, horor, atau misteri. Kemudian setiap minggunya akan upload satu cerita horor di jam 6 sore. Di video kali ini ada cerita tentang sekelompok pemuda-pemudi yang berkemah di hutan dekat telaga. Telaga ini pemandangannya sangat indah tapi menyimpan banyak misteri. Simak ceritanya sampai habis di video ini. 2016, sebuah mobil hitam keluaran Jepang memasuki jalan yang kanan dan kirinya hutan. Cuaca saat itu cukup sendu, ada sedikit kabut dan suhunya cukup dingin untuk negara tropis ini. Mobil itu melaju dengan kecepatan sedang menuju ke sebuah telaga yang indah. Telaga ini memang terkenal memiliki pemandangan yang cantik dan airnya yang jernih. Jika di daerah dangkal, kita akan bisa dengan jelas melihat dasar telaga itu dan terkadang ada sekelompok ikan kecil yang berenang-renang. Mobil hitam itu berhenti di dekat telaga dan terbukalah pintu mobilnya. Keluar beberapa orang pemuda-pemudi berpakaian tebal. Dari penampilan mereka sudah jelas mereka adalah orang kota. Telaga itu biasanya dijadikan tempat memancing atau berkemah. Ada sebagian spot dekat hutan yang bisa dijadikan tempat kemah. Sekelompok pemuda-pemudi ini memang bertujuan untuk berkemah 2 malam di sana sambil memancing. Kebetulan hari itu libur dari hari Jumat, Sabtu sampai Minggu, sehingga mereka yang bekerja dan berkuliah libur. Sudah lama mereka rencanakan ini, tapi baru terwujud sekarang. Akhirnya sampai juga, ujar Farah yang baru turun dari mobil sambil merenggangkan kedua tangannya di atas untuk mengatasi pegel-pegel di badannya. Vincent menghirup udara segar dari hutan sedalam-dalamnya. Udara yang sangat bersih, berbeda dengan kota besar tempat mereka tinggal, di mana banyak kendaraan dan polusi sampah di mana-mana. Udah yuk, cepat keluarin barang-barang kita untuk bangun tenda. Udah hampir sore nih, jerit Jeffrey dari arah bagasi mobil sembari mengeluarkan barang-barang mereka termasuk tenda, kardus-kardus makanan, dan lain-lain. Yang laki-laki termasuk Vincent, Brian, dan Ferdi yang bertubuh tambun segera membantu Jeffrey mengeluarkan barang-barang mereka dan diangkat ke spot di mana biasanya orang-orang membangun tenda. Yang wanita saat itu, Farah, Maggie, dan Ellie juga turut membawa turun tas-tas baju mereka. Yang ikut camping saat itu ada 7 orang. Saat para pria sibuk mendirikan tenda, para wanita membuat api unggun dan memasak air panas untuk membuat teh dan kopi. Akhirnya menjelang malam, sekitar pukul 17.35, 3 tenda coklat sudah berdiri di belakang mereka semua. Sudah disepakati, 3 wanita akan tidur bersama di tenda tengah yang paling luas. Lalu 2 pria masing-masing di 2 tenda kanan dan kiri tenda para wanita. Saat itu Brian memilih tidur bersama Vincent, sahabat terdekatnya, dan Jeffrey mau tidak mau tidur dengan Ferdi. Walau Jeffrey sedikit mengeluh akan kesempitan, teman-temannya hanya tertawa menanggapi. Walau sering dibuat bercanda, Ferdi tidak pernah ambil pusing dengan tubuh besarnya. Dia senang bisa menghibur teman-temannya. Mereka semua memang sudah berteman sejak SMA, tapi tidak semua melanjutkan kuliah. Ada juga yang langsung kerja karena keterbatasan biaya, ataupun memang karena tidak suka belajar saja. Seperti contohnya Vincent, dia ini anak dari keluarga pengusaha yang sangat kaya. Hanya saja dia tidak suka belajar, terbukti sejak sekolah pun nilai-nilai dia tidak pernah bagus. Dan bahkan saat disuruh kuliah oleh sang ayah, Vincent ini malah drop out di semester 3 karena merasa tidak cocok dalam hal belajar. Dia saat ini bisa dikatakan pengangguran, tapi selalu memiliki uang saku yang paling banyak di antara semua temannya. Lalu ada Brian, anak yang paling pintar di antara mereka semua. Tapi dia ini cukup pendiam. Dia berhasil mendapatkan beasiswa di universitas negeri di jurusan hukum, serta sedang magang di kantor pengacara. Walau dia berasal dari keluarga yang biasa saja, ayahnya hanya buruh pabrik biasa, dan ibunya seorang ibu rumah tangga dengan 5 anak. Brian ini anak paling tua. Dia ini adalah kebanggaan keluarganya, serta kebanggaan grup mereka juga sejak sekolah. Dia sering dijadikan tempat contekan mereka. Kita lanjut ke Ferdi. Kedua orang tuanya PNS. Bisa dibilang hidupnya berkecukupan, tapi tidak lebih kaya daripada Vincent tadi. Sedari kecil, Ferdi tidak pernah diperhatikan ayah dan ibunya yang sibuk bekerja, hingga Ferdi harus diurus oleh neneknya yang selalu memberikan apapun yang diminta Ferdi. Sebagian besar adalah makanan. Jadilah tubuh Ferdi ini sangat subur. Tapi Ferdi anak yang paling sabar dan baik hati di antara mereka bertujuh. Ada juga Jeffrey, pria paling tampan di grup mereka.
Dia ini dulunya adalah pemain basket andalan SMA mereka. Tapi sejak kecelakaan yang membuat pergelangan kakinya cedera, Jeffrey tidak lagi bisa bermain basket dengan benar, dan dia kemudian bergabung di geng ini. Sejak Jeffrey dijauhi oleh teman-teman setimnya di basket dulu. Para wanita, ada Farah, yang semuanya biasa-biasa saja mulai dari penampilan, kecerdasan, hingga latar belakang keluarga. Tapi Farah ini orangnya lucu dan bisa membangkitkan mood, jadilah dia diterima baik di geng mereka. Ada Maggie, si cewek paling cantik. Dia ini campuran Belanda dan Sunda, kebayangkan cantiknya gimana. Kedua orang tuanya dokter, bisa dibilang Maggie juga dari kalangan atas. Lalu yang terakhir ada Ellie yang sedikit pemalu, tapi dia juga termasuk murid yang pintar. Dia saat ini bekerja sebagai sekretaris manajer di sebuah perusahaan. Sejak bekerja, Ellie merubah penampilannya menjadi lebih modis dan tampak sangat cantik. Tidak kalah dari Maggie. Ellie ini besar dari keluarga kurang mampu juga. Ayahnya sudah meninggal dunia, tinggallah ibunya saja yang bekerja sebagai TKW di Taiwan. Di rumah, Ellie harus mengurusi keempat adik-adiknya yang masih kecil-kecil, yang paling besar baru berumur 15 tahun dan yang paling kecil masih 8 tahun. Dari kelompok ini tentu saja ada Cinlok atau cinta lokasi, yaitu Maggie dan Jeffrey, lalu ada Ellie dan Vincent. Kalau Ellie dan Vincent ini baru saja dekat, karena dari dulu Vincent hanya B aja sama Ellie sebenarnya. Tapi sejak Ellie merubah penampilannya, Vincent bisa melihat kecantikan Ellie dan dia mulai mendekati Ellie yang disambut baik oleh Ellie. Nih, minum dulu kopinya, jerit Farah yang suaranya paling besar di antara kelompok mereka kepada keempat pria itu. Saat Brian menyeruput teh hangat itu, dia menyemburkannya. Buset, gak pakai gula nih. Teman-temannya hanya tertawa semua. Untung aja aku belum minum, ujar Vincent terbahak. Ini namanya Americano Katro, ujar Farah sambil memberikan tisu kepada Brian untuk mengelap jaketnya yang terkena cipratan kopi. Americano Palelo, kagak usah sok-sokan bule lu, mana gulanya, gerutu Brian. Aku juga mau pakai gula nih, ujar Fatty tak mau kalah. Ih, lu mah gak usah pakai gula, nanti makin lebar, kata Farah yang gak bisa membendung mulutnya. Biarin aja, siri aja kamu, aku gemoy. Ih, jijai, ucap Farah merinding. Suasana menjadi pecah karena canda tawa mereka. Para wanita memasak nasi, menggoreng telur dan nugget untuk makan malam mereka. Mereka semua makan dengan lahap di suhu 12 derajat Celcius itu. Telaga itu memang sudah termasuk dataran tinggi. Selesai makan, mereka bermain gitar dan menyantap snack yang mereka bawa. Saat mendekati tengah malam, mereka mulai memainkan kartu domino. Duh, mataku udah mau nutup nih, nggak tahan lagi aku duluan ya, ujar Farah di tengah permainan. Yah, cupu kamu, baru jam 12 lewat doang, ajak Vincent. Namanya juga udah berumur, jir. Balas Farah gak mau kalah, sambil bangkit dari kursi lipat yang mereka siapkan khusus untuk camping ini. Mereka semua tertawa. Maggie mengelus dagu Farah sambil menggodanya. Aduh dudu, Tante girang mau tidur. Hati-hati ya Tan, good night, kata Maggie dengan gaya centilnya. Nah, jong lu nek lampir, timpal Farah lagi. Farah dan Maggie memang sangat dekat dan omongan mereka memang tidak pakai saringan. Masing-masing sudah paham dan tidak ada namanya sakit hati karena omongan. Ellie hanya tersenyum ke arah Farah. Sisa mereka berenam yang masih melanjutkan permainan sampai hampir pukul 2 subuh. Satu persatu dari mereka masuk ke tenda dan mulai istirahat. Malam pertama itu semuanya berjalan lancar, mereka bisa tidur dengan nyenyak. Cuaca pun mendukung agar mereka bisa tidur lebih pulas. Mungkin sekitar pukul 03.45, Brian terbangun karena ingin buang air kecil. Dilihatnya Vincent masih tertidur dengan pulas di dalam kantung tidur khusus camping. Hoodie-nya ditarik rapat menutupi sekeliling wajahnya yang kedinginan. Awalnya Brian mau membangunkan Vincent untuk menemaninya keluar, tapi diurungkan niatnya saat mengingat besok Vincent akan meledeknya dan mempermalukannya karena meminta ditemani buang air kecil seperti cewek. Di tenda mereka masing-masing, mereka memang memasang lampu emergency redup-redup agar tidak terlalu gelap. Tapi untuk area luar bisa dipastikan akan sangat gelap, hingga Brian mengeluarkan senter tangan kecil dari ranselnya. Dia berjalan keluar dari tenda mencari spot buang air yang diperbolehkan. Ada tanda di mana mereka bisa buang air biasanya. Saat keluar, Brian menoleh ke kedua tenda di sampingnya. Tenda yang berisi Maggie, Farah, dan Ellie, serta satu tenda lagi yang berisi Jeffrey dan Fatty.
Hanya terlihat cahaya remang-remang dari dalam tenda dan siluet orang membalikkan badan dari tenda Ferdi dan Jeffrey. Sepertinya salah satu dari mereka sedang mengubah posisi tidur, pikir Brian. Dilanjutkanlah perjalanannya mencari spot buang air. Ketemu di sebuah area semak-semak yang agak tinggi rumputnya, ada tanda toilet umum di sana. Ternyata toilet itu hanya berupa pondok dari daun nipah. Masuklah Brian dan menyelesaikan urusannya di dalam. Saat keluar dari toilet, pandangan Brian teralihkan ke sebuah jalan setapak dari samping toilet tadi. Awalnya Brian tidak melihat adanya jalan di sana. Mungkin dari tadi Brian terlalu kebelet hingga tidak terlalu memperhatikan jalanan setapak itu. Jalanan setapak itu di samping kanan dan kirinya tentu saja hutan dengan pohon-pohon dan semak belukar yang tinggi. Malam itu ada bulan sehingga cahayanya bisa sedikit menyoroti kawasan itu. Dari dalam hutan di jalan setapak itu, Brian melihat sekelebat sorot lampu senter. Brian sedikit bertanya siapa yang ada di hutan pada malam-malam seperti ini. Tidak mungkin teman-temannya. Dan warga lokal pun sepertinya mustahil karena permukiman penduduk sejauh kurang lebih 4 mil dari lokasi mereka. Ada sedikit ketakutan di hati kecil Brian. Tapi cahaya itu kembali terlihat lagi seperti cahaya senter yang sembarangan diarahkan. Brian pun nekat masuk ke hutan untuk menelusuri jalan setapak. Dia mengendap-endap berusaha tidak menimbulkan suara dari langkah kakinya. Dia takut jika ada perampok atau mungkin saja hal paling buruk adalah seorang psikopat yang mengincar mereka. Dia harus memastikan dulu dan kemudian akan memutuskan untuk berlari memanggil teman-temannya jika sudah mengetahui cahaya apa itu. Semakin dekat Brian ke lokasi di mana dia melihat cahaya tadi, selain suara jangkrik dan beberapa burung, Brian bisa mendengar suara rumput atau dedaunan yang bergesekan seperti ada orang yang bergerak di antara tumbuhan itu. Brian juga sudah mulai bisa melihat sedikit siluet orang bergerak dari kejauhan. Dimatikannya senternya agar orang yang dia intai tidak menyadari keberadaannya. Brian semakin menundukkan tubuhnya agar sejajar dengan tingginya rumput-rumput dan tanaman liar di dalam hutan itu. Setelah dirasa Brian sudah bisa melihat dengan jelas sosok apa yang ada di hutan itu, Brian berhenti dan berjongkok hingga hanya matanya saja yang menyembul dari balik rerumputan. Siluet itu ternyata bukan hanya satu orang, melainkan dua orang, wanita dan pria. Saat senter yang kedua orang itu pegang menyinari ke atas, Brian bisa melihat dengan jelas bahwa sosok pria tinggi yang sedari tadi dia lihat adalah Jeffrey. Dan wanita di sampingnya bukan Maggie, melainkan Ellie. Ya, Ellie gebetan Vincent. Sesaat Brian tidak mempercayai penglihatannya. Tapi apa yang terjadi di depan matanya sangat nyata hingga Brian terjatuh terduduk di tanah. Kedua orang yang sedang bercumbu itu bahkan tidak menyadari mereka sedang diintai dan mereka terus mencium satu sama lain sambil Jeffrey memegang senter yang akhirnya dilemparkan olehnya ke tanah karena mengganggu pergerakannya. Ellie pun terlihat sangat menikmatinya. Mereka bahkan mulai melakukan hal di luar batas yang membuat Brian muak dan segera berlari ke arah tenda-tenda mereka. Brian bahkan masih tidak percaya circle pertemanan mereka sudah toksik dan mulai rusak entah sejak kapan. Dia berlari ke arah tenda Ferdi dan Jeffrey untuk memastikan dia tidak salah lihat. Mungkin saja itu adalah hantu yang menjelma menjadi Jeffrey. Brian lebih memilih mempercayai itu dibanding harus menerima kenyataan teman-temannya saling mengkhianati satu sama lain. Saat itu, dia membuka resleting tenda Ferdi. Benar saja, hanya terlihat Ferdi yang tertidur dengan pulas sambil terlentang dengan suara dengkuran dan suaranya mirip truk. Brian kembali menutup tenda Ferdi dan kembali ke tendanya sendiri. Takut kalau Jeffrey dan Ellie sudah kembali dan menyadari bahwa Brian tahu apa yang mereka perbuat di belakang semua orang. Malam itu, Brian tidak bisa tidur. Dan sesekali dia memandangi Vincent yang tertidur dengan polos seperti bayi tanpa tahu bahwa gebetan dia sedang menjadi selingkuhan sahabatnya sendiri. Brian menganggap Vincent ini sudah seperti adiknya, melebihi sahabat-sahabat yang lain. Brian juga memikirkan perasaan Maggie, mengetahui kekasihnya sudah dia pacari selama hampir 6 tahun, malah berselingkuh dengan teman satu circle-nya. Mungkin sekitar pukul 4 pagi, terdengar suara langkah kaki mendekat ke tenda dan suara Jeffrey dan Ellie yang sepertinya berbisik-bisik dan tertawa, diakhiri dengan suara kecupan yang membuat Brian jijik. Paginya, Brian bangun di pukul 6 pagi. Sebenarnya dia tidak sepenuhnya tidur, karena tidak bisa tidur juga.
Brian putuskan untuk keluar dari tenda dan duduk di kursi lipat sambil memandangi pemandangan ke arah telaga. Tidak lama berselang, Vincent, Maggie, dan Farah keluar dari tenda masing-masing sambil berceloteh. "Morning guys," sapa Farah yang paling cerewet. "Sok-sokan bule alu, males." Tangkas Vincent yang kemudian dilempar dengan sebungkus mie instan oleh Farah. Vincent menangkapnya sambil tertawa. "Widih, dia bangun paling awal nih," canda Vincent sambil duduk di kursi samping Brian. Brian hanya diam saja. Dia pun memilih untuk tidak menceritakan apa yang dilihatnya kemarin malam. Dalam hati kecil Brian, dia tahu itu salah. Dia harus menyelamatkan sahabatnya. Tapi dia belum siap untuk kehilangan mereka semua. Dia tak sanggup jika mereka harus tercerai-berai. Hubungan pertemanan mereka sudah hampir 10 tahun, bukan sebentar. "Kopi dong pak, kopi, jangan bengong aja," celocos Farah yang sudah menyiapkan alat masak. Brian kemudian mengambil teko pemasak air mereka dan berjalan ke arah telaga untuk mengambil air. Air di sana memang sangat jernih. Pagi itu Farah dan Maggie memasak mie instan untuk mereka semua sarapan. Dan Brian membuat kopi serta teh. Selesai semua masakannya, barulah Ferdi bangun dengan muka bantal dan gaya merenggangkan badan gembulnya. "Duh, nih si gemoy, giliran makanan udah siap aja baru dia bangun," gerutu Farah. "Sengaja, biar langsung makan," tukas Ferdi langsung mengambil salah satu mangkok mie instan. "Cuci piring lo, gak mau tahu aku," kata Farah lagi. Iye, rempong amat nih ibu-ibu," ujar Ferdi lagi tak mau kalah. Semua dari mereka sudah bangun kecuali Jeffrey dan Ellie yang masing-masing masih tidur di tenda mereka. "Tumben amat tuh dua anak belum bangun," ujar Farah di tengah-tengah sarapan. Brian yang mendengar itu langsung tersedak dan Vincent dengan sigap menuangkan secangkir teh untuknya. Tidak ada yang menyadari sikap Brian itu, walau sebenarnya Brian terkejut saat Farah menanyakan kedua orang itu. Brian langsung teringat perbuatan mereka di hutan kemarin malam. "Aku bangunin dulu ah," ucap Maggie yang menaruh mie instan gorengnya ke meja lipat, kemudian berjalan masuk ke tenda Jeffrey untuk membangunkan kekasihnya. Lu jangan mesra-mesraan di sana ya, kami gak mau jadi nyamuk," jerit Farah lagi. Brian memandangi Maggie yang berjalan masuk ke tenda Jeffrey. Ada sedikit rasa tidak tega, tapi Brian tidak cukup berani untuk berbicara. Saat Maggie masuk tenda, Ellie baru saja bangun dan keluar untuk bergabung dengan grupnya. "Morning yang," sapa Vincent yang langsung menyiapkan tempat duduk di sampingnya untuk Ellie. Ellie tersenyum manis dan berjalan ke arah Vincent untuk duduk. Yang jadian aja belum? Lama amat nih buaya nembaknya," serobot Farah lagi. "Nggak apa-apa Far, semua kan butuh waktu," ucap Ellie dengan lembut. Vincent memberikan kode setuju. Mereka sudah dekat selama 3 bulanan. Dan Vincent yang terkenal royal dengan teman-temannya sudah pasti lebih royal ke Ellie lagi. Dia membelikan Ellie banyak hadiah mahal, membayarkan apartemennya, dan rajin menjemput Ellie setiap hari. Jika berkencan, Ellie akan dibawa makan ke restoran-restoran mahal. Pokoknya Ellie diperlakukan bak putri raja. Belum lama ini, Vincent bercerita ke Brian bahwa dia akan menembak Ellie di acara camping mereka ini. Vincent sudah membelikan cincin di toko perhiasan mewah. Dia bahkan meminta saran Brian harus mengambil cincin yang mana. Sesaat Brian teringat semua itu dan hatinya semakin sakit melihat Vincent yang tertawa dengan polos di sampingnya sambil membelai rambut Ellie. Beberapa saat kemudian keluarlah Maggie dan Jeffrey yang rambutnya masih acak-acakan. Jeffrey menguap dan tampak lesu saat digandeng keluar oleh Maggie. Mereka pun melanjutkan sarapan bersama itu. Kemudian Ellie dan Ferdi mencuci semua piring yang mereka pakai tadi di samping telaga. Vincent mulai membuat rencana dengan teman-temannya untuk menyatakan cintanya kepada Ellie. Mereka akan berakting Vincent sakit hingga membuat Ellie panik. Dan setelah Ellie panik, maka Vincent akan berhenti berpura-pura dan menyatakan cintanya. Mereka semua sepakat dan sedikit tertawa karena membayangkan kelucuannya nanti. Tibalah saatnya akting itu harus dijalankan. Ellie dan Ferdi sudah berjalan kembali ke tenda. Ferdi mengangkut ember kecil yang berisi piring cucian di tangan. Vincent mulai memegangi dada kirinya dan meraung kesakitan. "Duh, sakit, duh." Dia mulai terjatuh ke tanah sambil terus memegangi dada kirinya. Semua teman-temannya yang sudah mengetahui bahwa sandiwara mereka sudah mulai pun berpura-pura panik. Tapi Brian saat itu sudah tidak terlalu bersemangat. Dia hanya ikut-ikutan tanpa benar-benaran panik. Semua orang mengetahui itu hanya akting kecuali Ellie dan Ferdi. Semua orang lupa mereka belum memberitahu Ferdi.
Ferdi yang melihat Vincent seperti kesakitan pun panik dan menjatuhkan ember yang dipegangnya hingga terdengar suara bruk sedikit karena peralatan makan mereka berbahan stainless dan plastik. Ferdi berlari menghampiri Vincent dengan wajah panik dan meraih tubuh Vincent. Yang paling aneh adalah Ellie. Dia malah terdiam sebentar, sempat ragu untuk mendekati Vincent. Padahal dia adalah gebetan Vincent yang sebentar lagi akan pacaran. Seharusnya sedikit banyak dia akan merasakan kekhawatiran, tapi tidak. Ellie hanya pelan-pelan berjalan ke arah Vincent dengan wajah yang kebingungan. Tidak ada wajah kekhawatiran di sana. Yang ada malah Ferdi yang tidak berhenti menangis dan memeluk Vincent. "Ayo kita bawa Vincent ke rumah sakit, guys," tangis Ferdi panik. "Biar aku yang gendong." Ferdi sudah bersiap-siap membopong tubuh Vincent ke punggungnya. Vincent yang sedari tadi terus berakting menunggu Ellie untuk mendekatinya dengan khawatir dan memeluknya sambil menangis. Hal itu tidak dilakukan Ellie. Dia hanya berdiri di belakang teman-temannya sambil melihat Vincent seolah-olah tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu apakah Vincent sabar luar biasa atau memang bodoh, dia mengakhiri aktingnya dengan tertawa dan memukul jahil ke tubuh Ferdi. "Surprise!" teriak Vincent kepada semua teman-temannya yang sebenarnya juga awkward karena target mereka tidak bereaksi. Yang ada malah salah target. Teman-teman yang lain hanya nyengir kuda dengan perasaan cringe. "Kamu gak sakit?" tanya Ferdi dengan polosnya. "Enggak loh Tong, malah jadi lu yang nangis," kata Vincent sambil melirik ke arah Ellie. "Jahat banget sih kamu, aku udah ketakutan setengah mati tadi," kata Ferdi sambil mengelap air matanya. Brian menepuk-nepuk pundak Ferdi. Sorry, aku lakuin ini untuk surprisein Ellie," kata Vincent lagi. Aku?" tanya Ellie kaget. "Iya, kamu. Emangnya kenapa?" tanya Ellie bingung mengedarkan pandangan ke teman-temannya. Brian yang sudah muak, membuang muka dari pandangan Ellie. Kemudian Vincent berlutut di depan Ellie dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna biru royal. Dari kotaknya saja sudah terlihat bahwa barang itu adalah barang mewah dan mahal. Dibukanya kotak itu yang berisi sebuah cincin berlian yang berkilau di bawah sinar matahari. Vincent menatap Ellie lekat-lekat dan menyodorkan cincin itu. Ellie terkesiap sebentar melihat keindahan cincin berlian itu. "Ellie, kamu mau gak jadi pacar aku? Aku janji akan membahagiakan kamu dan menjadi priamu seutuhnya. Jika tidak ada halangan, aku mau kita melanjutkan ke jenjang yang lebih seriusnya nanti. Tapi aku tidak mau terburu-buru. Aku takut kamu akan terbebani. Jadi untuk sekarang, apakah kamu mau jadi pacar aku?" tanya Vincent dengan nada romantik. Mungkin karena Ellie yang dibesarkan di lingkungan yang serba kekurangan, tidak memungkiri Ellie sangat mencintai materi. Dia tergiur dengan cincin berlian yang ditawarkan oleh Vincent. Jika dia menolak Vincent, tentu saja cincin itu tidak akan menjadi miliknya. Maka ditelannya kepahitan itu. Dia harus merubah hidupnya agar bisa menyenangkan ibu dan adik-adiknya. Iya, aku mau," jawab Ellie dengan sedikit ragu. Dia melirik ke arah Jeffrey yang tertawa riang sambil merangkul Maggie yang bertepuk tangan bahagia menyaksikan kedua sahabatnya bisa menjalin asmara. Ellie mengira Jeffrey akan menunjukkan wajah kecewa kepadanya. Ternyata tidak. Jeffrey terlihat biasa saja. Awalnya sedari SMA, Ellie ini memang menyukai Jeffrey karena Jeffrey adalah atlet basket andalan sekolah mereka. Tahu sendiri, jika cowok yang termasuk klub basket di sekolah biasanya akan menjadi idola para cewek-cewek termasuk Jeffrey ini, yang memang berbadan tegap dan tinggi, serta wajahnya yang tampan dan kulitnya termasuk cerah untuk ukuran lelaki. Wanita mana yang tidak terpesona? Jeffrey juga dikenal bermulut manis. Bisa dibilang dia adalah salah satu bintang di sekolah mereka. Bahkan sampai hari ini, di grup pertemanan mereka, dia yang paling bersinar. Berbanding terbalik dengan Ellie, yang sewaktu SMA sangat pemalu dan pendiam. Walau dia menyukai Jeffrey, dia tidak berani mengungkapkannya. Tentu saja dengan penampilan lusuh Ellie di masa SMA, Jeffrey tidak tertarik dengannya sama sekali. Jeffrey lebih memilih mengejar Maggie yang jelas-jelas adalah primadona sekolah. Incaran para cowok di sekolah mereka, bahkan sampai sekolah tetangga. Ellie sendiri yang meminta bergabung dengan grup Jeffrey yang awalnya berisikan 6 orang itu. Ellie menawarkan contekan setiap tes atau ujian karena jika mengharapkan Brian seorang saja tentu tidak akan cukup waktu membagi contekan ke 5 orang. Dengan tawaran itu, Ellie pun diterima di grup mereka. Walau Ellie jarang berbicara, jika berkumpul dia hanya diam berpura-pura membaca buku sambil melirik Jeffrey.
Sesekali di belakang Maggie, dia memberikan hadiah-hadiah kecil seperti coklat handmade di hari Valentine kepada Jeffrey. Tapi Jeffrey tentu saja tidak ambil pusing dengan Ellie yang mencoba mendekatinya. Sampai beberapa tahun lalu saat Ellie berhasil diterima di sebuah perusahaan sebagai sekretaris, Ellie harus mengubah penampilannya. Di sanalah Jeffrey mulai meliriknya dan menyadari ternyata Ellie bisa secantik itu. Sejak saat itulah perselingkuhan mereka pun dimulai. Mereka mulai bermain di belakang Maggie yang tidak menaruh curiga sedikit pun. Bagaimana hubungan Ellie dengan Vincent? Ya tentu saja masih lanjut PDKT. Karena Ellie tidak mau kehilangan sumber uangnya. Jeffrey sendiri hanya ingin bermain-main dengan Ellie. Dia merasa tidak worth it harus melepas Maggie yang jelas punya segalanya demi Ellie yang status ekonominya jauh di bawahnya. Ellie pun sebenarnya tahu itu karena sebelum dekat dengan Vincent, beberapa kali Ellie menanyakan Jeffrey apakah dia akan putus dengan Maggie. Tapi jawaban Jeffrey selalu tidak, dia belum siap. Alasannya, hubungan dia dan Maggie pun sudah terlalu jauh dan masing-masing keluarga sudah dekat. Jeffrey tidak sanggup menghadapi kekecewaan kedua keluarga. Tapi Jeffrey juga tidak menghentikan hubungannya dengan Ellie. Balik lagi ke bagian camping di dekat telaga itu. Setelah Ellie menerima pernyataan cinta Vincent, semua orang bersorak senang termasuk Vincent. Hanya Ellie dan Brian yang terlihat masam. Ellie benar-benar tidak menaruh hati pada Vincent. Sementara Brian setengah hatinya merasa bersalah terus. Siang itu mereka berencana untuk berjalan-jalan di tepi hutan untuk mencari suasana baru. Brian dan Ferdy jalan di paling depan, dengan Farah di tengah. Sementara Jeffrey dan Maggie di belakang mereka menyusul sambil bergandengan tangan. Dan di baris belakang ada Vincent dan Ellie yang berjalan bersebelahan. Vincent sebenarnya ingin menggandeng Ellie, tapi Ellie memasukkan kedua tangannya ke saku jaketnya seolah-olah dia menolak untuk digandeng. Mata Ellie menatap cemburu ke arah Jeffrey dan Maggie yang sesekali bersandar mesra. Mereka menyusuri jalanan setapak di mana Jeffrey dan Ellie berduaan kemarin malam. Jeffrey dan Ellie terlihat sedikit gugup. Brian melirik ke belakang untuk melihat ekspresi kedua orang itu. Yang lain hanya terpukau dengan pemandangan alam karena itu baru pertama kalinya mereka ke sana. Tanpa disangka, Vincent memberanikan diri menarik salah satu tangan Ellie keluar dari saku dan menggandengnya dengan raut wajah malu-malu. Ellie yang terkejut hanya terdiam dan pasrah. Lihat, teriak Farah yang sudah berdiri jauh dari mereka masuk ke tengah hutan. Woi cewek gila, ngapain lu sendirian di sana? Kesesat nanti lu, teriak Brian yang takut akan terjadi sesuatu dengan temannya. Sini, ada penemuan, jawab Farah sambil berteriak juga. Bergegas seluruh orang menyusuri rumput-rumput liar untuk menghampiri Farah yang sedikit berjongkok untuk memperhatikan sesuatu. Apaan sih, Nek? Tanya Maggie penasaran. Ini kayaknya ada yang ngubur sesuatu deh, kata Farah menunjuk gundukan tanah yang memang agak tinggi dari yang lainnya. Bahkan di atas gundukan itu diberi tanda dengan batu yang diukir seperti nisan. Tapi tulisan di batu tidak begitu jelas karena pastinya sudah terkikis oleh cuaca. Kemungkinan gundukan itu sudah ada di sana sejak lama. Ellie dan Jeffrey saling melirik. Gundukan itu tidak jauh dari tempat mereka berbuat aneh kemarin malam. Farah yang rasa penasarannya tinggi ingin mencoba menyentuh batu itu. Tapi tangannya langsung dipukul mundur oleh Brian yang takut akan terjadi sesuatu yang buruk jika sembarangan bertindak di suatu daerah. Jangan sembarangan pegang, bahaya, kayak anak-anak aja lu, maki Brian. Farah segera menarik tangannya dan mengelusnya karena sakit akibat pukulan tangan Brian. Duh, ucapnya meringis. Udah yuk lanjut jalan, jangan di sini terus, nyamuk nih, ucap Ferdy sambil menepuk-nepuk tangannya dan kakinya dikerubungi nyamuk. Lanjutlah sekelompok sahabat itu berjalan kembali ke jalan setapak tadi dan bermaksud kembali ke tenda saja karena berencana tidur sebentar saja agar malam nanti bisa bermain kartu lagi. Sekembalinya mereka ke tenda, mereka lumayan terkejut karena peralatan tenda mereka sudah berantakan. Walau tenda mereka masih berdiri kokoh, tapi barang-barang di dalam tenda sudah berantakan dan meja serta kursi-kursi lipat di depan tenda mereka terjatuh berantakan. Mereka mengira ada orang yang ingin merampok mereka, tapi saat diperiksa, semua benda berharga mereka tidak ada yang hilang. Akhirnya mereka mengira mungkin saja itu adalah perbuatan hewan hutan yang nyasar dan ingin mencari makanan karena memang bekas makan siang mereka seperti terserak di tanah. Kembali mereka rapikan dan mereka beristirahat sejenak di tenda. Saat tidur siang di dalam tenda, Brian bermimpi. Dia berada di kegelapan malam dan melihat Ellie serta Jeffrey berjalan masuk ke hutan. Brian mengejar mereka, tapi larinya terasa lambat, sementara Ellie dan Jeffrey sudah menghilang dalam kegelapan. Mimpinya berpindah lagi.
Dia melihat teman-temannya tergeletak bersimbah darah di depan perapian tenda mereka. Hanya Jeffrey dan Ellie yang tidak ada. Brian panik, segera mendekati teman-temannya dan membangunkan mereka satu persatu. Tapi ternyata semua teman-temannya sudah tidak bernyawa. Brian berteriak takut dan terbangun dari tidur siangnya, membuat Vincent yang sedari tadi tidur di sampingnya juga melonjak kaget. Ellie! Ellie! Terdengar suara Farah berteriak dari luar tenda. Brian dan Vincent bergegas keluar tenda untuk melihat apa yang terjadi. Kenapa? Tanya Ferdi yang juga baru keluar dari tenda. Ellie menghilang guys, kata Maggie panik. Ke toilet gak? Tanya Vincent. Enggak, kami sudah cek, tadi kita tidur siang bareng. Kayaknya aku dan Maggie ketiduran duluan, karena sedari tadi kita lihat Ellie lagi baca novel. Waktu kami tanya dia gak mau tidur, dia cuma menggeleng. Ya udah kami tinggal tidur aja. Waktu kami bangun Ellie sudah gak ada, tapi novel dan handphonenya masih ada di tenda, terang Farah menjelaskan. Ya udah gini, kita pencar cari Ellie, tapi semuanya jangan jauh-jauh ya, kata Brian. Jeffrey kemana? Tanya Ferdi melongo ke dalam tendanya. Jeffrey juga agak ada, tanya Maggie panik. Brian merasakan perasaan yang tidak enak. Entah dia takut karena kedua temannya akan berbuat macam-macam lagi, dan kali ini akan kepergok oleh semua temannya, atau ada sesuatu yang janggal saja. Ya udah, gini aja. Kita bagi 2 tim saja. Maggie, kamu ikut aku, yang lain satu kelompok jalan ke arah sana. Tapi jangan jauh-jauh. Jika sudah gak ada tanda apapun, kembali saja dan kita buat laporan, kata Brian sigap. Mereka mulai mencar. Brian menelusuri jalanan setapak yang tadi bersama Maggie. Dia mencurigai kedua temannya akan ke sana lagi. Sementara yang lain mengambil arah berlawanan menelusuri pinggiran hutan dan telaga. Mereka tidak henti meneriaki nama Ellie dan Jeffrey, tapi nihil, tidak ada tanggapan. Brian dan Maggie yang mulai memasuki daerah tengah hutan menemukan sebuah ekor rambut kain berwarna biru langit yang mereka kenali sebagai milik Ellie. Maggie memungutnya dari tanah. Ikat rambut itu sudah sangat kotor seperti diinjak-injak oleh seseorang. Hati mereka makin tidak tenang mendapati pertanda yang tidak baik ini. Brian, suara Maggie bergetar. Jeffrey dan Ellie akan baik-baik saja kan? Brian yang bingung harus menjawab apapun hanya terdiam sebentar dan menepuk punggung Maggie menenangkannya. Mata Maggie mulai berkaca-kaca. Kamu mau pulang saja ke tenda? Biar aku lanjut sendiri, tanya Brian yang tidak tega dengan Maggie. Aku harus cari Jeffrey, aku khawatir dia kenapa-napa. Aku gak apa-apa kok, jawab Maggie kekeh. Oke, kita jalan dikit lagi. Kalau tidak apa-apa kita pulang dulu, oke? Tanya Brian setuju. Maggie hanya mengangguk. Sesaat setelah mereka lanjut berjalan sekitar 10 meter ke depan, ada sekelebat bayangan orang berlari dengan kecepatan luar biasa melesat memasuki hutan yang lebih dalam. Brian dan Maggie segera mengejar orang itu dengan kesusahan menembus tanaman liar di sekitar mereka. Beberapa kali kulit mereka tergores tanaman yang tajam. Brian membantu Maggie agar tidak tertinggal. Selagi mereka berkonsentrasi menelusuri arah larinya makhluk tadi, mereka mulai mendengar suara geraman seperti makhluk buas. Brian dan Maggie berhenti sejenak untuk melihat sekeliling. Mereka takut itu adalah harimau yang akan tiba-tiba keluar dan menerjang mereka. Di atas, suara Maggie bergetar. Di atas, bentak Maggie lagi pada Brian. Brian mendongakkan kepalanya ke atas sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Di sana mereka melihat Ellie duduk di sebuah batang pohon dengan rambutnya yang acak-acakan dan wajahnya yang berlumuran tanah. Wajahnya marah menatap ke bawah ke arah Brian dan Maggie. Ellie, panggil Brian pelan-pelan. Mustahil mendekati Ellie saat itu karena pohon itu terlalu tinggi untuk dipanjat. Mereka tidak habis pikir kenapa Ellie bisa naik ke sana dengan sendirinya. Padahal bagi seorang pria saja, naik ke pohon itu sudah cukup sulit, apalagi bagi perempuan yang sangat feminim seperti Ellie. Meg, kamu telepon teman-teman. Ada sinyal kan? Tanya Brian yang tidak mau melepaskan pandangan dari Ellie karena takut Ellie akan kabur atau terjatuh dari pohon itu. Belum sempat Maggie menelepon, handphonenya bergetar dan tertera nama di layar adalah nama Farah. Segera Maggie angkat dengan tangannya bergetar. Meg, kita nemuin Jeffrey di sini. Kalian harus lihat keadaan Jeffrey, kata Farah panik di seberang telepon. Kami juga nemui Ellie, tangis Maggie. Hah, beneran? Ya udah, kita bawa ke tenda, kata Farah. Nggak bisa, Ellie di atas pohon. Hah, maksudnya gimana? Ya udah, nanti kami nyusul ke sana. Telepon pun segera dimatikan oleh Farah. Selagi menanti teman-temannya, Maggie dan Brian mencoba berkomunikasi dengan Ellie dari bawah.
Ellie, Lee, kamu kenapa? Tanya Maggie dari bawah. Ellie tidak menjawab, hanya terdengar suara geraman dari bibirnya. Kamu bisa turun, Lee? Mau aku bantu? Tanya Brian yang sebenarnya juga bingung bagaimana caranya membantu Ellie turun. Pergi kalian dari sini. Bentak Ellie dari atas pohon. Ellie, kamu kenapa? Tanya Maggie lagi. Brian sudah menyadari sepertinya Ellie kesurupan. Tanpa disangka-sangka, Ellie malah melompat turun dan menerjang Brian yang berdiri di depan Maggie. Brian terjatuh ke belakang dan mencoba menahan tangan Ellie yang mencoba mencekiknya. Maggie hanya bisa berteriak dan mencoba mendorong tubuh Ellie menjauh dari Brian. Tapi hasilnya nihil. Tenaga Ellie sangat besar, hingga mustahil dimiliki oleh wanita dengan perawakan ramping seperti Ellie. Untungnya tidak lama kemudian Farah dan Vincent berlari mendekat ke arah mereka bertiga. Vincent terkesiap sebentar melihat apa yang terjadi kepada Ellie. Ellie yang terlihat di matanya saat itu seperti sosok makhluk mengerikan yang tidak dikenalinya lagi. Farah segera berlari ke arah mereka dan membantu Maggie memegangi Ellie. Akhirnya Brian berhasil mencengkram kedua tangan Ellie, serta Farah dan Maggie juga berhasil mengunci tubuh Ellie ke tanah. Ellie tentu saja masih meronta-ronta mengamuk. Tong, bantuin, kita kesusahan ini, malah nonton aja, teriak Farah dengan ngos-ngosan sambil menindih tubuh Ellie. Vincent tersadar dari lamunannya dan segera mendekat untuk memegangi Ellie. Ellie, kamu kenapa? Sadar, Ellie. Suara Vincent menahan tangis. Ellie malah tertawa dengan suara seperti kuntilanak. Mereka semua akhirnya berhasil membawa Ellie ke tenda dengan kondisi Ellie yang pingsan. Vincent menggendongnya ke punggungnya. Brian memimpin jalan di depan. Di wajah Brian terdapat beberapa luka cakaran Ellie. Sesampainya di depan tenda, tepat di depan pohon besar yang tumbuh tak jauh dari telaga, terlihat Ferdi sedang menunggui Jeffrey yang terikat dengan kondisi meronta-ronta juga. "Woi, cepetan, aku kewalahan ini!" teriak Ferdi dari kejauhan. Ternyata Jeffrey juga kesurupan. Wajah Jeffrey pucat dengan lingkaran merah di bawah matanya. Kulit wajahnya juga terlihat timbulan nadi-nadi biru. Jeffrey mengamuk selagi diikat dengan tali tambang. Maggie yang melihat itu segera berlari ke arah Jeffrey dan memeluknya. Maggie menangis melihat di beberapa bagian wajah Jeffrey ada luka dan lebam, mungkin karena dia melawan saat akan dibawa pulang oleh Vincent, Ferdi, dan Farah. Akhirnya Jeffrey dan Ellie diikat ke pohon besar itu bersamaan. Ellie mulai sadar dan meronta-ronta lagi. Sosok di dalam tubuh mereka berdua belum mau keluar. Kurang ajar kalian. Geram Ellie dengan suara rendah yang pastinya itu bukan suara Ellie. "Kamu siapa?" tanya Brian lagi. Jeffrey tidak berhenti menggeram di samping Ellie. Ini rumahku. Kalian sudah datang kemari dan berbuat kurang ajar di sini, mengotori tempat kami. Geram Ellie. Brian sepertinya tahu apa yang sosok itu maksud. Sudah tidak salah lagi. Pasti karena perbuatan Jeffrey dan Ellie di hutan kemarin malam. Saat itu, hari sudah mulai gelap. Sekitar pukul 18.30, matahari pun sudah tak terlihat lagi. Farah berjalan membawa lampu petroma dari arah tenda agar mereka semua yang berkumpul di bawah pohon itu tidak kegelapan. Raut wajah kekhawatiran tidak bisa lepas dari Maggie dan Vincent. Begitu juga dengan Ferdi yang panik. Brian berpikir dia harus tetap waras di situasi ini. Tidak ada orang yang mereka kenal di sini dan ini cukup jauh dari kota maupun perkampungan. Kamu anak sombong, teriak Ellie pada Brian. Brian melonjak kaget dan menatap Ellie dengan tatapan penuh pertanyaan. Kamu tahu apa yang dilakukan teman-temanmu dan kamu hanya diam, kata Ellie lagi. Semua teman mereka menatap tajam kepada Brian dengan penuh tanda tanya besar. Apa yang terjadi, Brian? Tanya Farah. Brian, kasih tahu kita. Kenapa ini semua terjadi? Isak Maggie yang duduk di dekat Jeffrey. Brian menatap mata teman-temannya yang menuntut jawaban dari dia. Akhirnya, Brian tidak punya pilihan lagi. Dia harus memberitahu mereka semua dan mencari jalan keluar bersama-sama. Diceritakanlah semua yang dilihatnya saat kemarin malam. Maggie terduduk lemas mendengar cerita Brian dan melihat ke arah Ellie dan Jeffrey yang masih kesurupan. Vincent hanya tertunduk lesu, dia pun sama kecewanya dengan Maggie. Tidak menyangka orang yang benar-benar mereka cintai dan percayai bisa melakukan itu semua di belakang mereka. Ferdi dan Farah pun sama syoknya. Hahaha, kamu perempuan munafik, tidak menyadari priamu sudah diambil. Hahaha. Ujar Ellie lagi kepada Maggie yang membuat Maggie naik pitam dan seketika lepas kendali langsung menampar Ellie. Melihat hal itu, Vincent pun melayangkan tinju ke wajah Jeffrey yang menggeram tapi tidak berbicara sama sekali. Teman-teman yang lain langsung menangkap Vincent dan Maggie agar mereka tidak melakukan hal lebih gila lagi.
Sudah guys, tenang dulu. Ini bukan saatnya melampiaskan kemarahan, ucap Brian. Kamu juga sama, Brian. Kenapa kamu gak beritahu kami? Ucap Vincent dengan raut wajah kecewa di wajahnya. Maaf. Brian tidak hentinya meminta maaf kepada temannya. Aku takut pertemanan kita akan hancur. Aku gak siap itu, kata Brian yang tahu bagaimanapun alasannya, itu bukan pembenaran untuk menutupi kebusukan teman-temannya. Mereka terdiam semua selama sejenak. Jadi, sekarang kamu mau apa? Tanya Farah pada sosok di tubuh Ellie. Aku mau kedua orang ini. Kami semua suka orang mereka, kata sosok yang ada di dalam tubuh Ellie. Mau kamu apakan teman kami? Tentunya untuk jadi makanan kami. Hahaha, lepaskan kami, teriak sosok itu. Tidak boleh, kamu gak berhak mengambil teman kami, ucap Brian marah. Bukan kamu yang mengatur di sini, anak sombong. Ingat, ini daerah kami. Sosok itu tidak mau kalah. Kita buat pertukaran saja. Kembalikan teman kami dan kami akan memberikan sesajen di tempatmu nanti. Digundukan di dalam hutan itu kan? Itu tempatmu. Tanya Brian yang memulai negosiasi. Hahaha. Sesajen tidak selejat nyawa manusia, anak bodoh, kata Ellie menelengkan kepalanya ke arah Brian dengan seringai serigalanya. Sekarang giliran aku yang membuat penawaran. Biarkan kedua teman kalian di sini, atau kalian semua akan mati. Mereka semua tersentak. Hahaha, lihat, kalian pun takut. Ellie tertawa melengking. Cepat putuskan selagi aku berbaik hati. Tidak akan, kami gak akan menyerah dengan teman kami, ucap Ferdi. Kami akan membawa mereka pulang dengan selamat. Teman yang lain agak ragu, bagaimana bisa mereka membawa kedua orang ini pulang dalam keadaan seperti itu. Ayo kita masukkan mereka ke mobil dengan diikat. Kita cari perkampungan terdekat, usul Ferdi. Mereka sempat ragu sebentar. Ayo guys, daripada kita di sini tapi tidak melakukan apapun, ucap Brian setuju. Akhirnya mereka melepaskan ikatan Ellie yang pertama kali. Ferdi memegangnya. Tapi naasnya saat tali sudah mulai terlepas penuh, Ellie malah berhasil mendorong Ferdi yang tubuhnya bongsor itu hingga terpental ke belakang. Dan Ellie melarikan diri dengan gesitnya masuk ke hutan. Yang lain langsung panik. Brian dan Vincent langsung mengejar Ellie memasuki hutan. Sementara Jeffrey masih terikat dan dijaga oleh Ferdi dan kedua wanita. Hingga hampir setengah jam mereka mencari di hutan, Ellie tidak ditemukan. Hari juga semakin gelap dan dingin. Akhirnya mereka mencoba menelepon bantuan dari tim SAR. Mereka mengurungkan niat untuk melepaskan ikatan Jeffrey karena takut hal yang sama akan terulang lagi. Karena kondisi jalanan yang tidak terlalu mulus, tim SAR baru bisa tiba di sana sekitar pukul 9 malam. Mereka melakukan pencarian di seluruh lokasi dan tidak menemukan jejak Ellie sama sekali. Bahkan ditelusuri sampai ke dalam hutan pun tidak ada tanda-tanda keberadaan Ellie. Karena hari semakin malam dan cuaca semakin dingin, angin bertiup semakin kencang juga dan turunlah sedikit rintik-rintik air dari langit membasahi bumi. Tim SAR yang membantu mereka melepaskan ikatan Jeffrey dan membawanya ke dalam mobil sambil dengan posisi terikat. Di antara anggota tim SAR itu ada seorang bapak-bapak berusia 40 tahunan bernama Yusuf. Dia ini ternyata anak indigo. Dia menceritakan kepada mereka semua bahwa sosok yang memasuki tubuh Jeffrey itu seperti siluman macan. Makanya dia tidak berkomunikasi dan yang memasuki tubuh Ellie adalah seorang hantu perempuan yang tewas di dekat telaga itu dulunya. Sosok hantu itu memang beberapa kali meneror orang yang mengunjungi tempat itu. Kebetulan Bapak Yusuf ini tinggal di sekitaran sana dan bekerja sebagai tim SAR juga. Tentunya dia juga mengenal baik daerah sana dan sudah mendengar banyak cerita dari orang-orang di sana. Pasti kalian ada berbuat salah, makanya mereka marah. Sosok yang tinggal di sini banyak, Dek, bukan hanya satu atau dua. Jika mereka semua marah, maka akan sulit untuk selamat. Terang Pak Yusuf. Bagaimana nasib Ellie, Pak? Tanya Vincent kepada Yusuf. Malam ini kita harus menghentikan pencarian dulu, karena percuma jika dilanjutkan. Medannya semakin sulit dilalui dan bisa berbahaya untuk kita semua. Kami juga akan nginap di sini, dan besok pagi akan lanjut untuk mencari. Semuanya terpaksa setuju walau sangat khawatir dengan keadaan Ellie di luar. Sedangkan Jeffrey sudah pingsan lagi karena kelelahan. Bapak Yusuf mencoba membacakan doa untuk mengusir sosok astral dari tubuh Yusuf dan bisa dibilang cukup bekerja. Jeffrey pingsan. Farah berinisiatif menghubungi salah satu adik Ellie untuk mengabari keadaan Ellie. Keluarganya berhak tahu apa yang sedang menimpa Ellie saat ini.
Di dalam tenda yang paling besar, mereka semua duduk. Beberapa petugas SAR sudah berhasil mendirikan tenda untuk mereka juga. Hujan sudah reda, hanya menyisakan genangan air di tanah. "Bapak tahu sosok apa yang membawa Ellie?" tanya Brian kepada Yusuf dengan rasa penasarannya. Sementara Yusuf juga masih menjaga Jeffrey yang tidak sadarkan diri. Yusuf menghela nafas sebentar, kemudian memulai ceritanya. Warga di sini mengenalnya sebagai hantu Maria. Dia dulunya adalah seorang gadis cantik blasteran Sunda Belanda. Belanda itu dari nenek bapaknya, sudah cukup jauh sih. Tapi tetap saja, wajah Maria agak bule. Mereka tinggal di kampung sebelah sana. Yusuf menunjuk ke sebuah arah yang tidak ada seorang pun tahu pasti di mana kampung itu. Cuma yang pasti di daerah sana ada perkampungan. Mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Saat itu saya juga masih muda. Maria ini hidup miskin dengan ibunya yang berkebutuhan khusus. Kaki ibunya lumpuh, hingga tidak bisa mencari nafkah. Selepas kematian ayah Maria, Marialah yang harus mencari nafkah. Dia bekerja di kebun kopi seorang tuan tanah. Sesekali dia juga dipanggil oleh istri tuan tanah ini untuk ke rumah bantu-bantu membersihkan rumah mereka atau membantu memasak jika saat ada acara. Nah, gak disangka, tuan tanah ini malah kepincut sama Maria yang saat itu masih 17 tahun. Karena Maria ini benar-benar cantik, kulitnya putih, walaupun tidak dirawat. Nah, si tuan tanah ini mulai mendekati Maria. Dia kira Maria yang miskin pasti akan mau jadi istri keempatnya. Bentar, iya, tuan tanah yang berusia 50 tahunan itu sudah memiliki 3 istri sebelumnya. Tapi ternyata Maria jijik dan berusaha kabur saat akan dilecehkan tuan tanah itu. Karena gelap mata, si tuan tanah malah menyuruh bawahan lelakinya untuk menangkap Maria yang sudah kabur ke hutan sana. Ucap Yusuf sambil menunjuk daerah jalanan setapak, tempat di mana Ellie dan Jeffrey berbuat dosa. Maria berhasil ditangkap dan dilecehkan di sana. Dia pun dibunuh, kemudian dikubur di hutan sana dengan sebuah batu yang dipahat namanya. Batu itu masih ada di sana, dan seharusnya pahatan nama Maria pun masih ada di sana. Mereka semua teringat dengan tulisan di batu yang tidak begitu jelas. Jika diingat-ingat lagi, memang nama di batu itu berawalan M dan selanjutnya tidak terbaca lagi. Tidak salah lagi, di sanalah Maria dikubur, pikir mereka. Maria hanya punya ibu yang tidak berdaya. Ibunya bahkan tidak bisa keluar rumah untuk mencari anaknya. Tidak lama terdengar kabar tuan tanah dan bawahannya semua meninggal dengan tragis. Ada rumor yang mengatakan bahwa arwah Maria bergentayangan membalas dendam. Sejak saat itu beberapa warga ataupun pendatang yang datang ke sini terkadang diganggu oleh Maria ini. Apalagi jika kalian membuat kesalahan. Mereka semua menunduk lemas, tidak berdaya setelah mendengar cerita Yusuf. Keesokan paginya di pukul 6 pagi, matahari mulai naik. Mereka mulai pencarian lagi. Para pria di sana ikut membantu. Hanya tinggal Jeffrey yang sudah sadarkan diri, tapi masih lemas di tenda bersama 2 wanita. Mereka juga turun ke telaga untuk menelusuri keberadaan Ellie. Mungkin saja di sana ada petunjuk. Dan benar saja, tidak lama mencari, seorang petugas SAR berteriak dari daerah telaga. "Di sini, ketemu!" Semua orang bergegas berlari turun masuk ke air telaga yang dingin itu. Mereka melihat dari kejauhan ada sesosok tubuh yang mengambang di atas air, sedang dipegangnya oleh petugas SAR itu. Saat semakin dekat, mereka melihat wajah teman mereka. Ellie sudah bengkak dan pucat, tak ada aliran darah sama sekali. Mereka pun histeris. Menjeriti nama Ellie tidak ada hentinya. Ya, Ellie ditemukan tidak bernyawa. Mereka harus pulang dengan membawa jasad Ellie yang sudah kaku. Jeffrey memang masih selamat. Hanya saja sejak saat itu, Jeffrey mengalami gangguan jiwa dan beberapa tahun kemudian meninggal dunia dengan menyayat nadinya. Yang tersisa hanya mereka berlima, mulai mencari jalan masing-masing dengan trauma besar yang masih tersisa di hidup mereka. Sampai di sini dulu ceritanya, jangan lupa subscribe dan minta like-nya juga. Jika sudah, terima kasih banyak, dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini sampai sekarang. Jangan berhenti untuk beri dukungan ke channel ini, agar channel ini bisa menjadi lebih besar lagi, dan memberikan hiburan yang lebih baik kepada kalian semua. Semoga cerita tadi bisa menemani aktivitas kalian semua. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.